Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Vanessa dari kelas F akan mempresentasikan tentang hakikat bahasa ragam dan laras bahasa. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lembaga bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang atau objek, konsep yang mewakili kumpulan kata atau kosakata itu oleh ahli bahasa yang disusun secara alfabetis atau menurut urutan abjad, disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus. Selanjutnya itu fungsi bahasa. Ada yang beranggapan bahwa penguasaan bahasa, khususnya bahasa pertama, tidak memerlukan usaha sama sekali. Bahasa yang dikuasai seseorang adalah sesuatu yang wajar, bukan prestasi yang luar biasa. Akibat anggapan yang keliru tersebut menyebabkan bahasa dianggap hal yang biasa sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian. Padahal bahasa merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Berpendapat terkait dengan kajian bahasa Indonesia, Santoso 2004 berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembaca. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat menjadikan media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian. Yang ketiga, fungsi kontrol sosial. Bahasa berfungsi untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Bila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Dengan bahasa, seseorang dapat mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai sosial kepada tingkat yang lebih berkualitas. Yang keempat itu fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa, seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya. Mereka menyesuaikan diri dengan semua ketentuan yang berlaku dalam masyarakat melalui bahasa. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu berintegrasi dengan manusia di sekelilingnya. Dalam berintegrasi tersebut, manusia memerlukan bahasa sebagai alat. Dengan bahasa, manusia dapat bertukar pengalaman dan menjadi bagian dari pengalaman tersebut. Mereka memanfaatkan pengalaman itu untuk kehidupannya. Dengan demikian, mereka merasa saling terkait dengan kelompok sosial yang dimasukinya. Selanjutnya, sejalan dengan pendapat di atas, Halliday 1992 mengemukakan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk berbagai keperluan sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi instrumental, yakni bahasa yang digunakan untuk memperoleh sesuatu. Yang kedua, fungsi regulatoris, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Yang ketiga itu fungsi interaksional, bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat itu fungsi personal, yaitu bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain.
Yang kelima, fungsi heuristik. Yang ini bahasa dapat digunakan untuk belajar dan menemukan sesuatu. Yang enam itu fungsi imajinatif, yaitu bahasa dapat difungsikan untuk menciptakan dunia imajinasi. Yang ketujuh itu fungsi representasional, fungsi bahasa yang difungsikan untuk menyampaikan informasi. Kita masuk ke linguistik. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Definisi linguistik juga diungkapkan oleh Terrigan 1986, yaitu seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Secara populer, orang asing menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Mempelajari linguistik itu sangat penting karena bahasa adalah alat komunikasi utama pada setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan berbagai bentuk bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang paling utama adalah dapat berkomunikasi dengan orang lain, karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling berhubungan. Hubungan timbal balik itu adalah berbicara dan memahami. Selanjutnya, saat seseorang berbicara, lawan bicaranya akan mengerti apa yang dibicarakan. Hal itu dikarenakan adanya makna dari apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Makna dapat diartikan sebagai: pertama, maksud pembicara; kedua, pengarah satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia. Yang ketiga itu hubungan dalam arti kesepadanan antara manusia dan alam di luar bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkan. Yang keempat, cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Selanjutnya, bahasa adalah suatu lambang bunyi yang bersifat arbitrer atau manasuka, berarti tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung arti yang tertentu pula. Makna sebuah kata tergantung dari konvensi atau kesepakatan masyarakat bahasa yang bersangkutan. Tanpa bahasa, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan alat yang untuk menyampaikan maksud, pikiran, dan perasaan kepada orang lain. Berdasarkan bentuknya, bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa tertulis dan bahasa lisan. Bahasa lisan ialah bahasa yang biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa lisan di sini yakni bahasa yang dituturkan langsung oleh penutur kepada mitra tutur guna membangun kedekatan antara para penutur. Selain itu, akan mengurangi tingkat kesalahpahaman antara penutur sehingga mitra tutur yang saat itu sedang menjadi pembincangan serius oleh keduanya. Selanjutnya itu ada linguistik mikro atau disebut juga dengan mikrolinguistik. Adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konten sistem internal bahasa atau kajian studi ini mengarah pada struktur internal suatu bahasa tertentu dan atau semua bahasa umumnya. Bagian interdisiplin kajian linguistik mikro yang adalah yang pertama itu fonologi. Fonologi itu subdisiplin ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, baik bunyi yang memperdulikan arti atau fonetik maupun tidak fonemik. Menurut Chair 2009, fonologi adalah ilmu tentang perbedaan bunyi-bunyi fonem bahasa dan distribusinya.
Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dan ujaran dengan gabungan bunyi yang berbentuk suku kata. Yang kedua itu ada morfologi, subdisiplin ilmu linguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Mikrologi juga termasuk penyelidikan struktur kata, bagian-bagiannya, dan cara pembentukannya. Mendefinisikan morfologi sebagaimana cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh-pengaruh bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Yang ketiga itu semantik, cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau model lainnya, baik bersifat leksikal, gramatikal, ataupun kontekstual. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Yang keempat itu sintaksis, ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam suatu alaminya. Sintaksis juga menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan suatu dengan lainnya, dan cara penyelesaiannya. Chir 2007 mengatakan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu ujaran. Dalam sintaksis yang biasa dibicarakan adalah struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, peran sintaksis, satuan sintaksis berupa phrase, kalimat-kalimat dan wacana. Oke, terus berbeda dengan linguistik mikro. Linguistik mikro mengkaji hubungan bahasa dan tataran dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, atau suatu disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya, linguistik mikro mengkaji kegiatan bahasa dalam bidang-bidang lain, misalnya ekonomi dan sejarah, bahasa yang digunakan sebagai alat untuk melihat bahasa dari sudut pandang dari luar bahasa. Yang pertama itu ada sosiolinguistik, kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan dan atau pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa yang digunakan. Yang kedua itu psikolinguistik, kajian interdisipliner yang mengkaji hubungan bahasa dan mental atau psiko, termasuk bagaimana manusia berproses mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri. Yang ketiga itu ada antropolinguistik, ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Di satu pihak manusia adalah pencipta kebudayaan, di pihak lain kebudayaan yang menciptakan manusia. Linguistik, kebudayaan memperlakukan bahasa sebagai fenomena yang bermaknanya hanya dipahami secara menyeluruh bila dikaitkan dengan budaya penuturnya. Selanjutnya ada stilistika, ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk-bentuk karya sastra. Jadi stilistika ini adalah ilmu interdisipliner antara linguistik dan ilmu kesusastraan. Yang selanjutnya ada filologi, ilmu yang mempelajari bahasa dan sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra. Selanjutnya ada filsafat bahasa.
ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Selanjutnya ada dialektologi, yaitu ilmu tentang dialek, cabang linguistik yang menguji perbedaan-perbedaan isolek antara komunikasi suatu masyarakat tutur namun belum ditetapkan statusnya. Selanjutnya ada neurolinguistik, merupakan kajian yang berupa memahami kerja otak untuk memproses kegiatan berbahasa sebagaimana psikolinguistik, hanya saja fokusnya berbeda. Selanjutnya ada paleografi, cabang linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan pendeskripsian tulisan-tulisan kuno terutama yang berasal dari abad pertengahan, yaitu terakhir semiotika, cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan simbol atau lambang. Terus termasuk dalam kajian linguistik makro adalah bidang linguistik terapan, yaitu terapan kajian yang berusaha mengkaji bahasa dan terapan pada dunia lain. Yang termasuk dalam bidang terapan lain adalah yang pertama itu linguistik medis yang dikenal juga dengan istilah language pathology, adalah bidang linguistik terapan, mencakup catatan bahasa. Selanjutnya ada linguistik edukasional yang dikenal dengan nama linguistik pedagogis, yang bersangkutan dengan peningkatan efisien pengajaran bahasa. Yang ketiga ada linguistik forensik yang disebut juga forensik linguistik, adalah cabang linguistik terapan yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat itu leksikografi. Yang kelima ada penerjemahan. Yang keenam ada sosial linguistik. Yang ketujuh ada grafologi. Ke-8 ada pengajaran bahasa. Yang ke-9 ada mekanolinguistik. 10 pembinaan bahasa, 11 medikolinguistik, 12 fenotik terapan, dan ini pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat pemersatu bangsa, budaya, bahasa, dan Nusantara. Itu ada kedudukan bahasa Indonesia juga. Terus ada kedudukan sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebangsaan. Yang kedua lambang identitas nasional. Yang ketiga alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Keempat itu ada alat perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu ada fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat memakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dan unsur-unsur bahasa lain. Alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Terus ada alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Yang terakhir ada bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan lainnya, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan
serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.